Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Vita Maharani, NPM 2103010068. Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Islam dan Ekonomi Pembangunan yang diampu oleh Ibu Hermanita. Bab pertama ada materi kebangkitan terhadap pembangunan ekonomi. Dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama ada sebagian besar NSB masih merupakan daerah jajahan atau para penjajah, merasa tidak perlu memikirkan pembangunan ekonomi daerah penjajahannya tersebut. Yang kedua, para pemimpin masyarakat yang dijajah kurang usaha untuk membahas masalah pembangunan ekonomi. Yang ketiga, keterbatasan penelitian dan analisis masalah pembangunan ekonomi, khususnya di lingkungan ekonomi itu sendiri. Yang kedua ada materi tentang karakteristik umum negara sedang berkembang. Berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, negara-negara di dunia dibedakan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada negara-negara yang sudah maju atau developed countries, dan negara yang termasuk negara maju adalah contohnya seperti Amerika Utara, New Zealand, Australia, dan Jepang. Kelompok ini dinamakan dengan kelompok negara dunia 1. Sedangkan kelompok negara dunia 2 atau negara-negara komunis atau sosialis yang terdapat di Eropa Timur dimasukkan ke dalam kelompok negara maju. Yang kedua ada negara-negara sedang berkembang atau developing countries. Sering disebut dunia ketiga atau negara selatan. Sebagian besar negara sedang berkembang terdapat di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Karakteristik umum NSB Teodoro pada tahun 1997 ada beberapa karakteristik. Yang pertama ada tingkat kehidupan yang rendah, 2 tingkat produktivitas yang rendah, 3 tingkat pertumbuhan penduduk dan beban tanggungan yang tinggi, 4 tingginya tingkat perkembangan pengangguran dan pengangguran semu, 5 ketergantungan terhadap produk pertanian dan ekspor produk primer. Yang ketujuh ada kekuasaan, ketergantungan, dan vulnerability dan hubungan-hubungan internasional. Materi yang selanjutnya adalah pengertian pembangunan dan makna pembangunan. Pengertian pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir. Pengertian pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran. Sedangkan pengertian dari ekonomi pembangunan adalah suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di NSB dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut. Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan atau yang sering disebut growth plus change. Dan di dalamnya ada perubahan struktur ekonomi dan pertanian ke industri atau jasa. Yang kedua ada perubahan kelembagaan baik lewat regulasi maupun reformasi. Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh 3 nilai. Nilai yang pertama ada berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau basic need. Yang kedua ada meningkatnya harga diri atau self-esteem masyarakat sebagai manusia. Yang ketiga meningkatnya masyarakat untuk memilih. Yang selanjutnya ada paradigma ekonomi pembangunan. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat dalam jangka panjang. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh suatu masyarakat atau bangsa secara keseluruhan antara lain meliputi pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Suatu perekonomian dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Perencanaan pembangunan dan kebijakan mempunyai banyak tujuan. Salah satunya menciptakan pembangunan ekonomi yang hasilnya secara merata dirasakan oleh masyarakat. Dari definisi tersebut, maka ekonomi pembangunan mempunyai pengertian suatu proses perubahan yang terjadi terus-menerus atau usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita. Kenaikan pendapatan per kapita harus sesuai berlangsung dalam jangka panjang dan perbaikan sistem
sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari dua aspek. Yang pertama, perbaikan bidang organisasi atau institusi, dan perbaikan bidang regulasi atau formal maupun informal. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP atau GNP, tanpa memandang apakah kenaikan lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi. Tujuan pembangunan sering mengalami kegagalan akibat kesalahan. Contoh kegagalan dan kesalahan tersebut adalah pembangunan semula dimaksudkan untuk secepat mungkin mencapai GDP yang tinggi, tetapi pengalaman menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dengan sendirinya menghapus atau mengurangi kemiskinan dan pengangguran massal. Yang kedua, strategi pembangunan itu berdasarkan atas asumsi bahwa pembagian dapat dipisahkan dari pertumbuhan yang dilakukan kemudian. Masih lanjutan pertama dari bab 1 ada strategi pembangunan ekonomi. Dengan kegagalan sebagai tujuan, strategi pembangunan di banyak negara sedang berkembang. Hal ini juga terjadi di Indonesia dengan pengalaman sebelumnya, maka GBHN pada tahun 1978 memutuskan antara lain pembangunan harus dilaksanakan dengan trilogi pembangunan. Isi trilogi pembangunan itu terdiri dari pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang ketiga, stabilitas nasional yang mantap, sehat, dan dinamis. Yang selanjutnya ada indikator keberhasilan pembangunan. Menurut Kuncoro pada tahun 2000 ada dua macam indikator. Indikator yang pertama ada ekonomi. Indikator ekonomi meliputi produk nasional bruto, gross national product, gross domestic product atau GDP per kapita, purchasing power parity atau PPP, dan indikator yang kedua ada non ekonomi yang terdiri dari Human Development Index atau HDI dan Social Quality Life Index atau PQLI. Yang selanjutnya ada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Teori pertumbuhan menurut teori Adam Smith membagi tahap pertumbuhan ekonomi yang menjadi 5 tahap yang berurutan. Yang pertama ada masa perburuan, kedua masa berternak, ketiga masa bercocok tanam, keempat masa perdagangan, dan kelima masa perindustrian. Menurut teori Karl Marx dalam bukunya Das Kapital Evolusi, feudalisme, masyarakat feudalisme mencerminkan kondisi di mana perekonomiannya yang ada masih bersifat tradisional. Yang kedua, kapitalis. Masyarakat kapitalis, pengusaha memiliki posisi tawar-menawar relatif tinggi, khususnya pendapat buruh. Yang ketiga ada sosialis. Karl Marx mendasarkan argumentasinya pada asumsi bahwa masyarakat terbagi menjadi dua. Yang pertama, masyarakat pemilik tanah atau masyarakat bukan pemilik tanah. Yang kedua ada masyarakat pemilik modal atau masyarakat bukan pemilik modal. Menurut teori Rostow, tahap-tahap pertumbuhan pembangunan ekonomi menuntut Rostow dibedakan dalam 5 tahap. Yang pertama tahap masyarakat tradisional atau the traditional society. Yang kedua ada prasyarat lepas landas atau the production for a take off. Yang ketiga ada tahap lepas landas take off. Yang keempat ada tahap gerak menuju kematangan atau the drift to maturity. Yang kelima ada tahap konsumsi masa tinggi atau the age of high mass consumption. Selanjutnya ada materi teori perubahan struktural. Yang pertama ada teori Boyke dualisme sosial. Dua sistem sosial yang berbeda yang berdampingan di mana yang satu tak bisa menguasai sepenuhnya. Sistem sosial yang lebih modern berasal dari negara-negara barat. Masyarakat lainnya yang tidak banyak mengalami perubahan. Yang kedua ada teori pembangunan Arthur Lewis. Dualisme ekonomi pengasuhan dalam perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional. Di sini Lewis mengasumsikan di pedesaan dengan perekonomian tradisional. Yang kedua ada perekonomian modern. Perekonomian ini ada di perkotaan, di mana sektor berperan sebagai sektor industri. Yang ketiga ada dari teori Holistic. Teori pola pembangunan membuat pengelompokan negara disesuaikan dengan
perubahan struktural dan tingkat pendapatan. Masih lanjutan kedua dari bab pertama, ada distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ada akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi. Yang kedua ada karakteristik pertumbuhan modern. Simon Zuknes mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai peningkatan kemampuan suatu negara guna menyediakan barang dua ekonomi. Dalam analisa, Simon Zuknes memisahkan 6 karakteristik yang terjadi dalam proses pertumbuhan hampir semua negara maju, yaitu 2 variabel ekonomi agresif, 2 variabel transportasi struktural, dan 2 faktor yang mempengaruhi meluasnya pertumbuhan ekonomi internasional. Selanjutnya ada materi kemiskinan. Kuncoro pada tahun 2003 mengidentifikasikan ada 3 penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Yang pertama ada secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola pemilikan sumber daya sehingga menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Yang kedua, kemiskinan timbul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dan modal ketika kemiskinan bermula pada teori lingkaran kemiskinan. Indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan ada bermacam-macam, yakni tingkat konsumsi atau beras per tahun, tingkat pendapatan, tingkat kecukupan gizi, kebutuhan fisik minimum atau KFM, dan tingkat kesejahteraan. Selanjutnya ada strategi kebijakan dalam mengurangi kemiskinan. Yang pertama ada pembangunan pertanian. Saat ini sektor pertanian masih berperan dalam pembangunan ekonomi serta pengurangan kemiskinan di Indonesia. Ada 3 aspek dari pembangunan pertanian yang telah memberikan kontribusi dalam pengurangan kemiskinan terutama di daerah pedesaan. Yang kedua ada pembangunan sumber daya manusia. Dilakukan dengan perbaikan akses terdapat konsumsi pelayanan sosial atau pendidikan, kesehatan, dan gizi. Selanjutnya ada peran lembaga swadaya masyarakat atau LSM dalam menjangkau golongan miskin secara lebih efektif ketimbang program 2 pemerintah. Keterlibatan LSM dan dalam program-program pemerintahan dan meringankan biaya finansial dalam mengimplementasikan program-program padat karya guna mengurangi kemiskinan. Selanjutnya ada pembangunan ekonomi daerah. Ditinjau dari aspek ekonomi daerah mempunyai pengertian yaitu suatu daerah dianggap sebagai ruang di mana terdapat kegiatan ekonomi dan di dalamnya pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain seperti segi pendapatan, sosial budaya, geografis, dan sebagian daerah yang lainnya. Yang kedua, pengertian ekonomi daerah yaitu suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang apabila daerah tersebut dikuasai oleh suatu beberapa pusat kegiatan ekonomi. Yang ketiga, ada pengertian ekonomi yaitu suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berbeda di bawah suatu administrasi tertentu seperti satu provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan sebagainya. Selanjutnya ada pembangunan sektor pertanian. Modernisasi pertanian dengan sistem pancausaha tani program dimulai pada tahun 1963. Program penyuluhan peningkatan produksi seperti contohnya penggunaan dan pengandalian air yang lebih baik atau perbaikan irigasi. Yang kedua, penggunaan bibit pilihan atau bibit unggul. Yang ketiga, penggunaan pupuk dan pestisida yang seimbang. Yang keempat, cara bercocok tanam yang baik atau teknologi. Yang kelima, kooperasi yang kuat. Lanjut, ada pembangunan ekonomi kawasan ASEAN. Negara-negara di Asia Tenggara merupakan kelompok NSB. Mendeklarasikan ASEAN di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Atas dasar kepentingan bersama terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dalam perkembangan anggota tersebut bertambah menjadi 10 negara yaitu Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam. Yang menjadi dasar pembentukan ASEAN yang tercantum dalam deklarasi Bangkok adalah negara-negara Asia Tenggara memikul tanggung jawab yang utama memperkuat stabilitas ekonomi dan suatu sosial di wilayah dan menjamin perdamaian serta kemajuan perkembangan nasional merdeka. Yang kedua,
bertekad untuk menjamin stabilitas dan keamanan dalam menghadapi campur tangan dari luar dalam segala bentuk atau memelihara kepribadian nasional mereka sesuai dengan cita-cita aspirasi rakyat mereka. Kerjasama ekonomi ASEAN dalam rangka menciptakan hasil yang lebih baik dalam kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN, maka diperlukan 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyerap keuntungan ekonomi melalui kegiatan diplomatik. Yang kedua, menarik investasi asing untuk memasukkan pada ASEAN dan meyakinkan mereka akan pembangunan dan stabilitasnya. Yang ketiga, mendalami kerjasama ekonomi dan hubungan ekonomi di antara sesama anggota ASEAN melalui sejumlah proyek kerjasama. Bab kedua yaitu ada ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam. Islam sebagai suatu ajaran tentang sistem kehidupan yang meliputi sistem hubungan antara penciptanya atau al-Khaliq dengan seluruh ciptaannya atau makhluk tersebut. Ciri khas ekonomi pembangunan Islam. Yang pertama ada tata nilai. Tata nilai dibagi menjadi 2, yaitu tata nilai fundamental dan tata nilai instrumental. Tata nilai fundamental, yaitu tata nilai yang seharusnya menunggal pada diri manusia dan seharusnya tercermin dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, tata nilai instrumental. Tata nilai yang seharusnya menunggal pada diri manusia yang khususnya berhubungan dengan aktivitas ekonomi baiknya langsung maupun tidak langsung, yang merupakan refleksi dari tata nilai fundamental. Yang kedua ada sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Sumber daya lainnya itu contohnya seperti baitul mal, zakat, infak, sedekah, wakaf, pajak, lembaga perbankan syariah, lembaga keuangan perbankan syariah, lembaga ekonomi lainnya. Yang ketiga ada suasana lingkungan hidup yang harmonis. Tanda-tandanya seperti ukhuwah Islamiyah, pemerintah yang adil, bersih, stabil, berwibawa, dan ditaati. Penyelesaian terhadap tindak pidana secara efektif dan edukatif, pengaturan semua sistem dan subsistem, kelembagaan dan tataran yang berpadu menuju kelestarian lingkungan kehidupan. Terus selanjutnya penyelenggaraan sistem hukum yang menjamin keadilannya. Materi selanjutnya ada prinsip-prinsip operasional ekonomi pembangunan Islam. Yang pertama ada pembentukan Baitul Mal sebagai salah satu bentuk efektif pendorong roda pembangunan ekonomi negara. Yang kedua, penarikan ZIS dan wakaf bagi anggota masyarakat yang mampu wajib membayarnya bagi zakat. Yang ketiga ada peraturan yang jelas akan bertanggung jawab pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota masyarakat di mana seorang kepala keluarga harus menanggung kebutuhan ekonomi anggota keluarganya. Selanjutnya ada terciptanya suasana harmonis dalam pembangunan ekonomi Islam. Terciptanya suasana harmonis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga pelaku-pelaku ekonomi melakukan kegiatan dengan tenang dan intensif melalui perlunya pemerintah yang bersih dan ditaati oleh masyarakat. Yang kedua, peraturan terhadap macam kerja yang boleh dikerjakan sehingga kegiatan yang tidak boleh seperti perjudian, pelacur, peramalan, pendukungan baik melalui media tradisional. Yang ketiga, ada peraturan yang kertas yang bersifat preventif edukatif, terdapat tindak pidana terutama pada pelanggaran terhadap hak milik yang diakui seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain. Lanjut bab ketiga ada sejarah perkembangan ekonomi sosial politik di Indonesia. Jadi ekonomi adalah segala upaya atau tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya atau tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kegiatan konsumsi, produksi, distribusi. Pendapatan ekonomi dari segi filsafat dan etika. Pendapat Plato tentang ekonomi, ketidakadilan ekonomi, dan penumpukan kekayaan yang berlebihan bisa menyebabkan terjadinya peperangan, keserakahan atau keinginan, dan memiliki barang-barang melebihi kebutuhan yang layak merupakan rintangan yang besar bagi perdamaian. Menurut Aristoteles berpendapat bidang studi ekonomi adalah bidang studi tentang kekayaan. Menurutnya uang menjadi 3 fungsi, yaitu alat tukar, pengukur nilai, dan penimbun kekayaan. Dan menurut
Pendapatan dan kebijakan ekonomi di Barat dibagi menjadi beberapa, yaitu contohnya antara lain merkantilisme, fisiokrat, klasik, Keynesian, neoklasik. Merkantilisme adalah perdagangan, aliran fisiokrat adalah pertanian, aliran klasik adalah pasar. Dalam buku The World of Nations, Adam Smith memberikan istilah untuk pasar sebagai invisible hand atau tangan yang tak nampak. Campur tangan pemerintah ditekan sampai dengan batas minimum, akan tetapi timbul permasalahan pada pendapatan dan kebijakan aliran diterapkan, yaitu depresi ekonomi dengan berbagai aspek, yaitu pengangguran dan perendahannya daya beli masyarakat. Selanjutnya, perkembangan perekonomian Indonesia. Secara garis besar, perkembangan perekonomian di Indonesia dapat dibagi ke dalam siklus 7 tahun. Yang pertama, ekonomi perang gerilya pada tahun 1945 sampai 1952. Terjadi pembumi hangusan pelaksanaan ekonomi Indonesia. Yang kedua, pada tahun 1952 dan sampai 1959 atau pembangunan ekonomi nasional. Pada periode ini, lahir perusahaan negara hasil pengambilan alihan dari penjajahan perekonomian. Kita bertumpu pada perkebunan modern dan ada di Jiwai dan Sumatera. Yang ketiga, ada ekonomi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Pada masanya, ini perekonomian Indonesia memburuk karena pada masa ini politik dijadikan panglima diprioritaskan dan pembangunan ekonomi diarahkan kepada pembangunan politik. Yang selanjutnya, demokrasi ekonomi. Pada tahun 1966 sampai 1977, lahirlah pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Ekonomi bonanza minyak pada tahun 1973 sampai 1980. Dikatakan boneknya minyak karena pada periode ini perekonomian mengalami peningkatan yang cukup besar karena kenaikan harga minyak yang luar biasa. Selanjutnya, perekonomian pasca bonanza minyak pada tahun 1980 sampai 1987. Periode ini terjadi keprihatinan, yaitu pertumbuhan ekonomi merosot tajam sehingga nilai ekspor dan impor mengalami penurunan. Selanjutnya, pembangunan ekonomi pada Indonesia pada tahun 1987 sampai 1994. Pembangunan ekonomi maju pesat ditandai dengan penambahan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Kita sekarang berada di PJP 2. Ini merupakan tantangan bagi bangsa dalam penghadapan era globalisasi. Jadi pada saat ini, negara tidak hanya dikenal sebagai negara agraris, tetapi juga sebagai negara industri. Karena sumbangan industri sudah melebihi sumbangan pertanian terhadap perekonomian negara. Bab 4, ekonomi pembangunan perspektif konvensional. Sistem kesatuan yang menyeluruh dan terorganisasi dari suatu atau lebih bagian yang disebut dengan subsistem. Sistem perekonomian suatu sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antara manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sistem perekonomian dibagi berbagai negara memiliki perbedaan mendasar, yaitu kepemilikan faktor-faktor reproduksi, keluasan berkompetisi, peranan pemerintah. Adapun beberapa sistem perekonomian yang dianut di berbagai negara, yaitu sistem perekonomian kapitalisme, sosialisme, Pancasila. Campur tangan pemerintah sangat minim, pemerintahannya hanya pengamat atau pelindung saja. Negara yang dianut sistem ini adalah Amerika Serikat contohnya. Sistem perekonomian sosialisme atau faktor-faktor ekonomi diklaim sebagai milik negara. Sistem ini lebih menekan pada kebersamaan, kompetisi individu dalam memperoleh keuntungan diatur oleh negara. Campur tangan pemerintah sangat tinggi. Contohnya negara yang menganut sistem perekonomian ini adalah Uni Soviet. Persaingan antar individu atau BU dalam peroleh keuntungan diatur oleh negara. Campur tangan pemerintah tetap diperlukan untuk menstabilkan ekonomi dan mencegah konsentrasi yang terlalu besar di pihak swasta. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi moral agama sehingga dalam melakukan kegiatan ekonomi baik itu individu atau kelompok
selain dilandasi oleh kekuatan moral dan etika tradisional yaitu Pancasila. Ciri-ciri ekonomi Pancasila yaitu roda ekonomi yang digerakkan dengan kekuatan moral dan etika tradisional. Selanjutnya ada keinginan yang kuat masyarakat untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Selanjutnya nasionalisme selalu menjiwai setiap kebijaksanaan. Lanjut, koperasi merupakan contoh dari bentuk BU dengan sistem ekonomi kekeluargaan. Lalu adanya keseimbangan yang jelas antara sentralisasi atau memusatkan kewenangan kepada pemimpin di pusat. Dalam demokrasi ekonomi harus dihindari ciri-ciri negatif sebagai berikut contohnya: sistem free flight liberalisme dan sistem etatisme. Dasar operasional sistem ekonomi Pancasila yaitu peranan negara dan swasta, tidak adanya dominasi dan konfrontasi. 3. Masih memegang peranan sentral. 4. Peraturan perencanaan pengawasan. 5. Tidak bebas nilai dalam melakukan kegiatan ekonomi, selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai pada Pancasila. Cukup sekian presentasi dari saya menjelaskan materi tentang Islam dan ekonomi pembangunan. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.